Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu syukra ya Allah wa lakal manu fadla. Wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim, para ustadz, para tokoh masyarakat, segenap pengurus ketakmiran Masjid Al-Jannah, dan Bapak Ibu, Saudara, seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabul oleh Allah. Di tahun yang lalu di tempat ini kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Allah mengabulkannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan maghfirahnya, diberikan kepada kita sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah khususnya di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa berhari raya dengan sesungguh-sungguhnya hari raya. Semoga kita juga dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang berikutnya. Amin. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan, kekhususan, keagungan dan kemuliaan bulan suci Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu membelenggu setan. Itu sudah sangat sering kita dengar. Oke, jadi setan itu dibelenggu. Setan itu dirantai sehingga karenanya tidak berdaya. Dan ini diterangkan dalam hadis-hadis yang banyak sekali, di antaranya dalam hadis Imam Bukhari dan hadis Muslim digambarkan bahwa ketika Ramadan itu datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, masih juga riwayat Imam Bukhari, idza kana Ramadhanu futihat abwabur rahmah wa hulikat abwabu jahannam wa sulsilatis sayatin. Tatkala tiba bulan suci Ramadan itu, ya, jadi kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu rahmat itu dibuka oleh Allah. Pintu Jahannam ditutup oleh Allah dan setan itu diikat atau dirantai. Kalau dalam hadis yang pertama tadi wasufidatis syayatin, kalau dalam redaksi ini wasulsilatis syayatin. Tapi intinya sama, dibelenggu, ditali, dirantai, dibondo sehingga karena tidak berdaya. Bahkan lebih jelas lagi dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Nabi menyebutkan bahwa di antara anugerah yang diberikan Allah kepada orang ketika berada di bulan suci Ramadan untuk umat Rasulullah SAW ini digambarkan oleh hadis itu, wa tasaffada fihi maradatus syayatin fala yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna fi ghairi au kama qala. Setan itu dibelenggu di bulan Ramadan ini. Setan yang jahat itu dibelenggu. Ya.
sedemikian rupa sampai menjadikan dia tidak berdaya. Tidak sebagaimana daya setan ketika di bulan-bulan lainnya. Sekarang pertanyaannya untuk kita semuanya. Ya. Jenengan percaya Pak bahwa setan itu dibelenggu? Percaya mboten? Percaya mboten? Terus ono sing ngomong jarene dibelenggu. Lah kok sing maksiat ya kok tetep gitu. Sing gawene nggoro ya tetep. Sing gawene maaf zina juga tetep zina. Ya. Maka yang harus diluruskan itu pemahaman kita, bukan masalah hadisnya. Memang ada skenario penjelasan dari para ulama, ada 3 penjelasan perihal hadis ini, tapi bolehlah saya ambil satu, bahwa memang benar ya hadis ini, apalagi yang dawuh adalah Rasulullah, setan dibelenggu. Lalu bagaimana kemudian dalam kondisi setan dibelenggu orang masih berbuat maksiat? Sing tukang adu-adu ya tetap adu-adu, sing tukang rasan-rasan tetap rasan-rasan, sing hobi bertengkar, berkelahi juga tetap bertengkar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita fahami bahwa orang berbuat dosa, orang berbuat salah, orang berbuat maksiat kepada Allah itu bukan semata-mata ditentukan oleh setan. Ada hawa nafsu yang juga tidak kalah ya pengaruhnya dalam kehidupan kita ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memang ya di bulan suci Ramadan itu membelenggu setan. Sehingga ukuran hidup kita sekarang adalah ukuran hawa nafsu atau ukuran iman. Kalau dulu boleh jadi kolaborasi antara hawa nafsu dan setan. Ada orang hidup di antara hawa nafsu dan setan, ada orang hidup ya dalam tuntunan iman. Nah, sekarang ini ya itu sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita mendapatkan kemudahan untuk taat. Adapun ternyata kemudian dikasih kemudahan taat oleh Allah dengan cara setan dibelenggu, kok masih enggak taat, masih berbuat maksiat, berarti memang itu sudah bagian daripada lingkaran setan. Meskipun setannya tidak berdaya, tapi yang berdaya adalah hawa nafsunya. Makanya Ramadan sekaligus bisa mengukur diri kita, apakah kita ini orang benar-benar baik atau orang yang masih punya predisposisi negatif yang sangat kuat. Karena manusia itu ada kecenderungan untuk berbuat tidak baik, dan itu murni daripada pengaruh hawa nafsu yang buruk itu. Jadi bisa kita fahami bahwa setan sudah dibelenggu, kok masih berbuat maksiat, maka sesungguhnya itulah jati diri kita. Kalau kita masih berbuat maksiat di bulan Ramadan ini, berarti memang hawa nafsu kita ini betul-betul sudah kepengaruh setan dari dulu-dulu itu. Dan itu tidak mudah untuk dihilangkan. Jadi para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada setan itu memang punya pasukan-pasukan. Dalam satu kitab namanya Nasoihul Ibad, yang sesungguhnya ini merupakan sarah dari kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kitabnya namanya Al-Munabbihat. Ya, beliau mengutip daripada qaul dari Sayyidina Umar yang kemudian ditambahi dengan pandangan-pandangan beberapa ulama. Maka di dalam kitab itu disebutkan bahwa setan itu ya, itu ada 12 nama besar yang masing-masing itu punya pasukan. Jadi masing-masing punya pasukan. Kita kenalan dulu nggak apa-apa nggih? Kenalan sama setan nggih, tapi nggak usah berteman dengan saya, kenal tok biar tahu. Ada setan itu namanya Wasnan, Pak. Ngapunten kalau di sini ada namanya Pak Wasnan. Mohon maaf Pak nggih, seandainya ada ya. Ini bukan berarti turunan setan mboten. Namanya Wasnan, dalam kitab disebutkan namanya Wasnan. Apa Wasnan ini? Kalau di luar bulan suci Ramadan itu pekerjaannya adalah membuat orang itu malas. Lek wis kadung turu iku
angel digugah. Masya adzan speakernya dikeraskan seperti apapun itu masih tidak, ya, sampai disiram banyu itu baru bangun. Udah males untuk bangun dari tidur, males lagi untuk beribadah. Biasanya wong nek males bangun tidur itu secara otomatis dia akan punya rasa males dalam hal-hal kebaikan yang lainnya. Tapi sebaliknya, wasnan ini selalu memprovokasi untuk berbuat keburukan. Lek berbuat maksiat itu kaki-kaki itu terengginas gitu. Cepet-cepetan, ya, lek bab perkara maksiat ngono, ya, lek dipanggil azan masuk masjid kono, masjid kene, masjid endi itu nggak ada pengaruh sama sekali. Tapi lek ono kabar-kabar tentang hiburan, tentang apa wis paling disian, ya, itu pengaruhnya wasnan. Kok di bulan suci Ramadan ini ada orang yang masih seperti itu, ya. Ibadahnya malesnya luar biasa, senengane turu, tapi le urusan maksiat begitu cepatnya, maka sesungguhnya dia adalah muridnya wasnan. Wis tadi murid, mungkin wis diwisuda mbek wasnan niku. Artine masa wasnan ndak berdaya, wasnan aku gak berdaya jare wasnan, tapi kon lak muridku wis kon pasti iso ya dengan sendirinya. Itu wasnan. Ada lagi setan itu namanya zalitun, Pak. Zalitun itu yang menguasai di pasar-pasar, ya. Karena itu ada orang itu, mengapa orang itu curang, ya, dalam perkara jual beli. Orang itu suka kalau marketing itu menaik-naikkan dengan yang semestinya bukan ya barangnya seperti itu, tapi kemudian dinaikkan dengan propaganda yang begitu rupa. Ya. Itu pekerjaannya zalitun diantaranya. Zalitun punya tugas yang agak banyak. Kadang-kadang zalitun disebut sebagai zalinbur namanya. Itu membuat seperti itu. Jadi wong kakek ngomong urusan, mohon maaf ya, marketing ini kalau tidak hati-hati itu bisa jadi muridnya zalitun. Mohon maaf, bukan berarti marketing itu jelek, tapi saya pernah nyampaikan bahwa sebaik-baik, ya, seutama-utama marketing itu adalah modalnya adalah kejujuran. Ada ono nipu-nipu newa itu muridnya zalitun. Lo poso seiso nipu orang, nipu koncone dalam perkara jual beli. Berarti dia memang pasukannya zalitun. Ada setan itu namanya Mas'ud, Pak. Bukan Mas'ud ya, Mas'ud. Ya, Mas'ud. Itu tukang nyebar hoak itu, berita-berita yang enggak jelas itu. Yang berseliweran dalam kehidupan kita. Oh, itu sing ngompori namanya setan, namanya Mas'ud. Ya, kalau di Ramadan masih ada suka orang itu menyebarkan berita-berita palsu yang tidak semestinya dengan cara memprovokasi, menggiring opini, berarti orang itu adalah muridnya Mas'ud. Ada setan lagi namanya A'war. Mboten-mboten namanya A'war nggih. Pak A'war mboten-mboten ta? A'war itu urusan laki-laki dan perempuan. Ya, lek ono wong berzina, waduh Masya Allah, itu A'war itu senangnya luar biasa. Ada lagi orang selingkuh, wah itu tambah, ya, tambah itu, ya. Jadi senantiasa membuat mata orang yang cenderung seperti ini, ya, itu dibuatlah indah, ya. Setiap perempuan di matanya begitu menawan, meskipun dia tahu itu bukan istrinya. Dan itu terjadi juga sebaliknya, setan A'war yang mempengaruhi perempuan, maka Masya Allah, ya. Jadi meskipun itu bukan suaminya, karena itu ya terjadi selingkuh dan ya selalu ada perselingkuhan itu, maka sesungguhnya ini adalah pengaruh dari diantaranya selain hawa nafsunya ada pengaruh namanya A'war. Adapun kemudian orang masih di bulan puasa ini kok masih selingkuh, itu berarti dialah pasukan daripada A'war wa iyadzubillah. Ada lagi setan namanya Dasim. Ini 12 tapi saya sebutkan 5 saja nggih. Yang kelima namanya Dasim. Dasim, ya.
Apa tugasnya Dasim ini? Itu menangani urusan pertengkaran, terutama pertengkaran antar keluarga. Jadi bapak, anak, bapak, ibu, nah itu. Ya. Jadi dia tidak pernah rela untuk melihat orang itu akur atau rukun. Oh, no sing dia, dan dia kerjasama dengan pasukan setan yang lainnya itu, yang urusan ekonomi, yang urusan selingkuh, yang urusan macam-macam itu dikoordinasikan oleh setan namanya Dasim tadi. Dan Dasim itu pekerjaannya bagaimana membuat orang yang rukun itu menjadi tidak rukun. Kadang dalam perkara-perkara yang sepele itu bisa menjadi pertengkaran yang hebat di dalam rumah tangga yang semestinya saling mencintai, saling melindungi, saling menjaga, tapi yang terjadi itu bahkan kemudian pertengkaran, bahkan kalau bisa ujung-ujungnya targetnya nanti mereka berpisah atau bercerai. Itu pekerjaan Dasim. Ini ono uang kok rumah tangga dicekcok, bahkan KDRT ya, gak sing lanang, gak sing wedok, berarti dua-duanya itu muridnya Dasim, ya, muridnya Dasim. Jadi lek ono bapak marahku, wah, berlindung kepada Allah, ya, bu jenengan berlindung kepada Allah dari kemarahan suami, ya, dari pengaruh setan yang namanya Dasim tadi. Lek ono ibu-ibu kalau lagi marah, bapaknya juga berdoa kepada Allah memperlindungkan, ya, istrinya atau siapapun, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh setan namanya Dasim itu. Nah, itu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan ini kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa agar bulan yang penuh rahmat ini betul-betul hidup kita itu dirahmati oleh Allah dengan kekuatan iman, dan hawa nafsu itu menjadi sesuatu yang dikendalikan oleh iman. Bukan hawa nafsu yang mengendalikan diri kita. Sebab kalau hawa nafsu mengendalikan diri kita, maka kekuatannya itu ya sama dengan ketika dibersamai oleh setan itu. Dan mudah-mudahan bulan suci ini juga menjadikan hidup kita lebih bersih, lebih terjaga, lebih tertata. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan sebagai penutup, saya sampaikan sebuah qaul dari Ka'ab al-Akhbar, salah satu di antara generasi tabi'in yang masuk Islam sewaktu masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata beliau sebagai pesan kepada kita semuanya? Al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun. Bahwa penjaga, tameng, benteng bagi orang mukmin terhadap godaan setan yang begitu rupa itu dia simpulkan setidaknya dalam 3 perkara. Apa perkara yang pertama? Al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah tameng. Masjid itu adalah benteng. Mari kita biasakan diri, keluarga kita, semuanya untuk mencintai masjid, memakmurkan masjid. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita juga tetap memakmurkan masjid, karena itu adalah benteng kehidupan kita. Yang kedua, zikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bagian daripada benteng kehidupan kita. Dan yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani hisnun. Qiraah Quran, membaca Al-Quran, itu juga bagian daripada benteng. Mudah-mudahan 3-tiganya menjadi bagian dari kehidupan kita yang tak terpisahkan. Dimanapun, kapanpun, masjid adalah sesuatu yang sangat utama dalam kehidupan kita. Dimanapun, kapanpun, zikir kepada Allah adalah bagian yang teramat penting dalam kehidupan kita. Dan dimanapun serta kapanpun, ya, kita berusaha tidak pernah jauh daripada Al-Quran, karena Al-Quran adalah imam kita. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih. Sawu sufakum. Luruskan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأنبتنا فيها ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة وتر. صووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس